Nama saya Tiara Angelika Lusita Abneno dan kalian bisa memanggil saya dengan sapaan Tiara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua topik sekaligus. Yang pertama yaitu perkembangan musik barat pada zaman Yunani kuno, dan yang kedua yaitu tentang musik barat atau orkestra. Selamat menyimak. Orang Yunani kuno menyukai musik dan mereka menjadikan musik sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Orang Yunani memainkan musik sebagai cara memuja dewa-dewi mereka dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih beradab dan indah. Sayangnya, tidak diketahui bagaimana ciri khas bunyi musik Yunani kuno karena mereka tidak menuliskan musik mereka. Orang-orang Yunani menganggap musik sebagai wujud ekspresi dan keberaturan dan pola yang indah. Hal ini diperkuat lagi dengan mitologi Yunani kuno yang mengatakan bahwa dewa-dewi yang menciptakan musik itu sendiri, sehingga orang-orang Yunani menggunakan musik sebagai media untuk memuja para dewa di Olympus. Oleh karena inilah, masyarakat Yunani kuno sangat menyukai musik. Bahkan saking senangnya, mereka juga mengadakan beberapa kompetisi musikalisasi yang rutin yang diselenggarakan untuk memuja para dewa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat musik pada zaman Yunani kuno yang terdiri dari pipa atau string, lira, drum, dan simbal. Yang pertama, pipa. Pipa dibuat dari kayu atau gelaga yang diberi sejumlah lubang, dan beberapa pipa dimainkan secara vertikal seperti rekorder, dan beberapa pipa lainnya dimainkan secara menyamping seperti seruling. Terkadang orang memainkan lebih dari satu pipa secara bersamaan, dan pipa ini digunakan untuk menghasilkan musik yang keras dan hidup. Pipa ini juga berfungsi untuk mengiringi tarian dan juga untuk memuja Dionysos atau dewa anggur dan pesta. Yang kedua, lira. Lira yang bentuknya mirip harpa kecil dan bunyinya mungkin mirip seperti gitar. Menurut legenda Yunani, lira diciptakan dari cangkang kura-kura oleh dewa Hermes semasa masih bayi dan diberikan kepada dewa Apollo. Lira ini digunakan sebagai alat yang dipercaya dapat menghibur dewa-dewi Yunani karena menghasilkan musik yang lembut dan tenang. Yang ketiga, drum. Drum merupakan salah satu alat musik pada zaman Yunani kuno yang digunakan untuk menakut-nakuti lawan pada saat pertempuran terjadi. Karena drum ini digunakan untuk menghasilkan musik yang keras dan hidup, yang juga digunakan untuk mengiring tarian. Keempat, simbal. Simbal juga merupakan salah satu alat musik pada zaman Yunani kuno yang berfungsi sebagai alat musik penyemangat tentara Yunani kuno pada saat terjadinya perang. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan mengenai musik barat atau orkestra. Orkestra dalam segi etimologi, kata orkestra berasal dari bahasa Yunani kuno
yang artinya tempat menari, sedangkan di beberapa tempat teater ada juga yang mengatakan orkestra adalah tempat-tempat duduk hadapan panggung pemusik dan paduan suara yang disebut juga sebagai prima villa atau platea. Akan tetapi, secara umum arti orkestra ialah sebuah grup yang terdiri dari banyak musisi yang memainkan beragam alat musik dalam satu waktu. Memang pada awalnya arti orkestra adalah lokasi di mana paduan suara bangsa Yunani bernyanyi dan menari. Hingga awal abad ke-18, artinya justru menjadi sebutan bagi para musisinya sendiri. Umumnya musik yang dimainkan adalah musik klasik. Karena demikianlah sejarah dan kebudayaan awal munculnya orkestra yang mulai berkembang dari abad ke-16 hingga sekarang. Adapun ciri-ciri dari orkestra antara lain yang pertama, musik orkestra didasarkan atas alat musik gesek, baik itu biola, violoncello, dan double bass. Yang kedua, musisi akan dikelompokkan sesuai alat musik dan not yang dimainkan adalah sama dalam satu suara. Dan yang ketiga, alat musik tiup kayu maupun logam dan alat musik perkusi ditampilkan dalam jumlah yang berbeda menyesuaikan dengan jenis lagu dan durasi lagu. Dan yang keempat, orkestra akan dimainkan menyesuaikan dengan tempat dan waktu, dan daftar lagu yang dimainkan pasti mempertunjukkan standar instrumennya yang kaya. Dan yang terakhir, orkestra dimainkan oleh banyak pemusik yang kompeten dan dimainkan bersamaan agar musikalitas yang tinggi dapat disajikan sesuai dengan nada-nada yang dibuat oleh komposer. Adapun pembagian alat musik orkestra, nah, kita bagi ke dalam 4 kelompok dan setiap kelompok kita buat berdasarkan cara instrumen tersebut menghasilkan bunyi sehingga dapat dikelompokkan menjadi string, woodwind atau tiup kayu, brass atau tiup logam, dan perkusi. Teman-teman, pasti ketika kalian mendengar tentang orkestra, teman-teman langsung berpikir bahwa orkestra itu adalah pertunjukan alat musik yang memiliki banyak biolanya. Ya wajar, karena biola itu merupakan suatu mayoritas dalam musik orkestra. Nah, di sini kita akan menjelaskan 4 kelompok yang telah dikelompokkan tadi. Yang pertama, string. Semua instrumen string memproduksi suara dari getaran string untuk mampu memproduksi suara. Dan umumnya ada 4 instrumen string, yaitu violin, viola, cello, dan bass. Setiap instrumen dawainya ini bisa dipetik ataupun digesek. Dari 4 instrumen ini, teman-teman bisa lihat perbedaan yaitu terletak pada ukurannya. Karena semakin kecil ukurannya, maka semakin besar pula nada yang dihasilkan atau suaranya. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukurannya, maka semakin kecil juga suaranya. Nah, teman-teman, pada umumnya sebuah aransemen violin akan memainkan suatu melodi, sedangkan viola, cello, dan bass yang sebagai pengiring yang membentuk suatu chord, dan alat musik string lainnya yaitu harpa dan piano. Yang kedua adalah woodwind atau tiup kayu. Woodwind sendiri untuk menghasilkan suara dengan bambu atau biasa disebut dengan reed untuk menghasilkan suara.
Alat musik yang termasuk ke dalam alat musik woodwind yaitu klarinet, flute, saksofon, bason, dan oboe. Dalam orkestra, makin tinggi suaranya seperti flute dan oboe diperlukan untuk memainkan melodi, sedangkan suara rendah seperti bason hanya memainkan harmoni. Yang ketiga, brass atau tiup logam. Brass atau tiup logam menghasilkan suara dari getaran bibir untuk mengeluarkan suara. Brass atau tiup logam ini terdiri dari beberapa alat musik, yaitu trombon, trompet, horn, tuba, dan euphonium. Dalam orkestra, biasanya trompet dan horn berfungsi untuk memainkan melodi. Yang keempat, perkusi. Dari alat musik perkusi, ada yang dipukul atau ada yang di-shake. Awal mula orkestra tidak banyak menggunakan perkusi dan biasanya hanya menggunakan drum bernada rendah yang disebut timpani untuk ikut ambil bagian dalam harmoni. Drum lain yaitu snare drum dan bass drum. Nah, alat musik yang termasuk dalam perkusi yaitu simbal, tamborin, triangle, maracas, dan instrumen mallet seperti bells, xylophone, dan marimba. Dan seiring berjalannya waktu, instrumen mallet ini hanya sebagai pengiring dan bells dan xylophone digunakan sebagai melodi. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dari penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Shalom dan salam.